Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat worship leader, musician, dan choir kita. Shalom Bethany Nginden. Apa kabar saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Aswin dan Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara pada hari ini. Oke, kita akan langsung lihat Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Keluaran pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-27 dan ayat yang ke-28, Alkitab catat begini. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Saya sangat percaya semua saudara sudah tahu cerita ini. Ini adalah cerita tentang bangsa Israel diperbudak oleh Mesir. Dan satu hari akhirnya Tuhan mengutus seorang namanya Musa untuk mengeluarkan Israel dari perbudakan di Mesir. Dan kita semua tahu bahwa Firaun mengeraskan hati sampai Tuhan harus kirim 10 tulah dulu. Baru akhirnya Firaun melepas orang-orang Israel itu pergi. Dan itu pun dia berubah suasana hatinya. Dia kejar lagi orang-orang Israel. Dan kita semua tahu endingnya, mereka akhirnya terkubur hidup-hidup di tengah lautan. Nah, 2 ayat yang baru saja kita baca, ini setelah tulah keempat selesai. Lalat pikat. Waktu tulahnya selesai, Musa dan Harun kembali menghadap Firaun untuk melakukan negosiasi ulang. Jelas mereka katakan bahwa kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankan buat kami. Saudara, ternyata kalau kita baca baik-baik, setelah tulah keempat, Firaun ini agak-agak mendua ternyata hatinya. Coba lihat ayat 28. Firaun bilang begini, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi apa saudara? Terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Ternyata setelah tulah keempat, Firaun ini agak-agak mendua hatinya. Dia jelas katakan, oke, saya akan membiarkan kalian pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kalian. Tapi tolong perginya jangan terlalu jauh. Saudara, tanpa kita sadari sebagai orang-orang Kristen yang sudah cukup lama. Tanpa kita sadari perkataan Firaun buat Musa sampai hari ini masih ada di telinga kita. Tanpa kita sadari. Saya mau yakinkan saudara-saudara semua bahwa iblis gak takut waktu saudara memutuskan datang di kebaktian jam 5 hari ini. Iblis gak takut sama saudara. Saudara mau pelayanan, iblis juga gak takut sama saudara. Saudara mau kebaktian 6 kali dalam 1 hari, iblis juga gak akan takut sama saudara. Karena sampai hari ini, iblis masih bicara hal yang sama seperti Firaun bicara buat Musa. Boleh kebaktian, boleh pelayanan, tapi perginya jangan jauh-jauh. Perginya jangan jauh-jauh dari gue. Itu kata iblis buat kita semua. Boleh pelayanan, boleh. Boleh kebaktian, boleh rajin. Ya, boleh baca firman. Tapi perginya jangan jauh-jauh. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita nih orang Kristen, kebaktian rajin, dosa juga rajin. Pelayanan rajin, selingkuh juga rajin. Pokoknya dosa itu terus berjalan, sembari kita juga rajin kebaktian, rajin melayani, dan seterusnya. Dan akhirnya tanpa kita sadari,
kita cuman menjalankan kekristenan cuman sebatas agama. Dan akhirnya kita jadi orang Kristen yang agamawi. Tolong ingat baik-baik, Bethany Nginden. Kata agama artinya adalah usaha manusia deketin surga. Sementara misinya Tuhan Yesus buat saudara dan saya adalah usaha surga deketin kita semua. So kalau kita agamawi dalam ikut Tuhan Yesus, percayalah kita akan terus tulalit, gak nyambung. Kita akan terus punya perasaan-perasaan, saya lagi gak dekat sama Tuhan. Tuhan gak dekat sama saya. Saya lagi jauh dari Tuhan. Tuhan lagi jauh dari saya. Come on guys. Alkitab udah berkali-kali mencatat Roh Kudus sudah tinggal di dalam saudara dan saya. Pribadinya Tuhan sudah menyatu dengan kita. Kurang dekat apa? Kurang dekat apa kita sama Tuhan? Tapi karena agama begitu mempengaruhi paradigma kita, akhirnya kita punya perasaan-perasaan demikian. Saya jauh dari Tuhan. Saya lagi gak dekat sama Tuhan. Agama cuman bikin berantem. Agama cuman membuat manusia jadi saling bunuh-bunuhan. Karena agama, bangsa lawan bangsa bisa perang karena agama. Makanya Yesus datang ke dunia, dia gak urusan sama agama. Dia gak pernah bawa agama. Dia gak pernah bawa upacara ini, upacara itu, tidak. Lalu pertanyaannya, kalau gitu yang dibawa sama Yesus itu apa? Nah, saudara mesti tahu, waktu Yesus habis berdiam diri, dia habis berpuasa, dia habis dicobai oleh Yesus. Dia mulai tampil di depan orang banyak. Ini orang banyak berbicara tentang bangsa Yahudi yang pada saat itu sedang mengalami krisis. Mereka dijajah sama Romawi, bangsa Yahudi, dan mereka tahu bahwa ada Mesias akan datang. Ya, raja yang diurapi. Ada raja akan datang buat mereka. Jadi mereka berharap banget. Sangat-sangat berharap. Ya, ini raja datang mau ngomong apa? Oke. Mereka berharap ini raja datang pakai pedang. Lalu dia akan pidato, besok kita akan taklukkan Romawi. Mereka berharapnya seperti itu. Atau ada raja datang dan ya ngomong buat mereka semua, besok ada stimulus ekonomi baru. Ya. Dan kalau kita lakukan ini, kita akan keluar dari krisis ekonomi. Mereka berharap banget ada raja seperti itu. Tiba-tiba Yesus yang datang. Tampilannya gak kayak raja, tapi kayak budak. Alkitab catat, dia mengambil rupa seorang hamba. Hamba yang dicatat di Alkitab, ini bahasa aslinya doulos. Hamba kelas paling rendah, doulos namanya. Ini hamba kalau di rumah orang Yahudi, dia cuman berdiri di depan rumah. Sementara ada dua hamba yang lain yang di dalam rumah. Dia di depan rumah. Ngapain? Cuci kaki kerjanya. Jadi kalau ada tamu, ya kakinya kotor mau masuk rumah, ini doulos ini nih yang cuci kaki. Nah tiba-tiba yang tampil di depan orang Yahudi, begini modelnya. Yesus. Mereka mungkin rada kecewa, tapi mereka masih berharap. Coba dengerin dulu deh, dia mau ngomong apa? Dengerin dulu. Coba multimedia, Matius 4 ayat 17. Ini pertama kali Yesus bicara di depan umum. Sejak waktu itulah, Yesus memberitakan bertobatlah. Sebab, apa saudara? Kerajaan sorga sudah dekat. Mereka udah kecewa lihat penampilannya Yesus. Mereka tambah kecewa karena message-nya Yesus seperti ini. Lagi susah disuruh bertobat. Kata repent punya pengertian rewind to the penthouse. Penthouse saudara mesti tahu adalah ruangan di sebuah gedung yang paling tinggi. Paling atas namanya penthouse. Makanya repentance, bertobat, kita ini mesti kembali pikiran kita
ke tempat yang maha tinggi. Itu pengertian pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu message-nya Yesus. Yesus gak bawa agama. Selama 3,5 tahun dia melatih 12 murid. Yesus paling sering pakai perumpamaan tentang kerajaan sorga. Gak pakai yang lain. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga, saudara bisa baca. Abis Yesus bangkit dari kematian, selama 40 hari, berulang-ulang kata Alkitab, dia khotbah tentang kerajaan Allah. Jadi ternyata kerajaan sorga ini adalah message yang penting sekali. Yesus gak bawa upacara, Yesus gak bawa liturgi, tapi dia bawa sebuah pola hidup. Namanya kerajaan sorga. Ini penting sekali. Kenapa kerajaan sorga dibilang sebuah pola hidup? Karena begini. Sorga adalah sebuah tempat yang lagi disiapkan Bapa di surga buat saudara dan saya. Yang setuju bilang amin. Oke. Tapi kalau dibilang kerajaan sorga, itu adalah sebuah pola hidup antara raja dengan warganya. Saya kasih contoh yang lain. Inggris adalah sebuah tempat yang ada di benua Eropa. Tapi kalau dibilang kerajaan Inggris, itu adalah sebuah pola hidup antara Raja Charles dengan warga negara Inggris. Makanya Yesus menawarkan sebuah pola hidup. Nah, saya mau yakinkan saudara, orang-orang yang agamawi akan selalu punya sebab akibat yang error. Bahasa anak-anak sekarang, roaming. Betul? Roaming. Nggak nyambung. Oke? Coba, Yesus itu datang ke dunia, dia pengen memulihkan tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu jelas sekali. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah menjadi serupa dengan Dia. Betul apa betul? Itu tujuan Tuhan menciptakan manusia. Mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Nah, ini ada hukum sebab akibat di sana. Jelas banget sebab akibatnya. Oke? Orang agamawi akan selalu mengejar posisi, kedudukan, dan kuasa. Tapi orang yang dirubah dengan kerajaan sorga, mereka akan selalu berubah, pengen berubah, karakter mereka seperti Kristus. Karena itulah tujuan kita diciptakan. Oke? Waktu kita serupa dengan Kristus, sebab mengakibatkan kita punya otoritas. Orang yang pakai kedok agama, beda. Yang mereka kejar adalah kekuasaan, posisi, kedudukan, itu yang mereka kejar. Otoritas. Makanya saya suka bilang di mana-mana, yang paling berbahaya adalah kalau ada orang punya posisi tapi karakternya tidak sama dengan Kristus. Di rumah, seorang pria punya posisi sebagai kepala rumah tangga, tapi dia tidak serupa dengan Kristus, bahaya rumah tangganya. Karena orang agamawi akan terus mengejar kekuasaan, kedudukan, posisi, otoritas. Surga enggak? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa. Nah, itu yang mesti dikejar. Itu sebabnya. Nanti berakibat kita punya otoritas. Masih roaming kayaknya saudara. Ayat 28 Kejadian 1. Allah memberkati mereka. Ya ampun, Tuhan kita baik banget ya. Adam dan Hawa diberkati dalam keadaan mereka nggak tahu gedung gereja itu apa. Mereka nggak tahu pelayanan itu apa. Tapi Tuhan sudah memberkati mereka duluan. Nah, orang agamawi, error sebab akibatnya. Mereka selalu akan bilang berkat itu akibat.
Layani Tuhan dong, nanti diberkati. Oh, kita ngajarin jelek nih. Kita ngajarin untuk motivasi orang, ya, transaksi sama Tuhan. Saya udah layani Tuhan kan, mana berkatnya? Berkat bukan akibat, berkat itu sebab. Akibatnya kita menghidupi rencana Tuhan. Jadi ternyata Tuhan sudah memberkati saudara dan saya. Oh, masih roaming. Saudara nyadar, saudara ada nafas di hidung, masih sehat sampai hari ini, survive daripada 2 tahun pandemi, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa buat saudara. Tapi kita berpikir berkat itu materi, berkat itu uang. No. Semua yang kita miliki hari ini itu berkat daripada Tuhan. Kalau kita sadar ini, saya mau menghidupi rencana Tuhan. Itu sebab akibat yang menurut firman Tuhan. Sadar udah diberkati sama Tuhan. Bukan berkat jadi akibat, bukan. Satu lagi, ya, kita selalu berpikir masalah itu akibat. Karena saya bikin ini berakibat saya masalah. Kita tertuduh. Nggak, baca Alkitab baik-baik. Masalah itu sebab. Akibatnya adalah saudara dapat promosi, naik kelas dari Tuhan. Masih roaming juga, oke. Teh dimasukin gula manis nggak? Teh dimasukin gula manis kalau diaduk, diguncang. Oke? Jadi kalau Tuhan izinkan ada goncangan, Tuhan gak jahat sama saudara, Tuhan hanya ingin mempermanis hidup saudara dari sebelumnya dan dari sebelumnya. Masalah sebab kan? Akibatnya kita naik kelas. Tuhan izinkan ada masalah. Tuhan izinkan saudara dibohongin sama orang. Supaya apa? Akibatnya kita lebih pinter. Hah? Tuhan izinkan kita disakitin sama orang lain. Tujuannya apa? Supaya kita stronger than yesterday. Itu Tuhan. Nah, kalau pikiran kita di-upgrade dari agama ke kerajaan sorga, sebab akibat, ini gak akan error. Kebaca semua programnya firman Tuhan sama kita. Dan kita gak akan gampang kecewa sama Tuhan. Saya waktu SMA, saya itu terkenal siswa yang sering bolos. Ya, bolos zaman dulu naik tembok. Bolos zaman sekarang videonya dimatiin. Ini bolos zaman dulu. Dan kalau bagi raport, teman-teman saya selalu nunggu. Kalau papa mamanya Jesse keluar senyum-senyum, berarti kita semua pasti naik kelas. Karena Jesse naik kelas. Karena saya selalu ranking 1 saudara, tapi dari bawah. Nilai yang bagus di raport saya cuma 2. Olahraga sama tata negara. Itu dua doang itu yang bagus. Yang lain semua jeblok. Nah, tata negara setiap ada pelajaran ini saya gak pernah mau bolos. Karena apa? Gurunya cantik banget. Makanya saya gak pernah mau bolos. Dan akhirnya saya jadi suka sama pelajaran ini. Pelajaran ini sampai sekarang masih ada di sekolah anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Tapi dirubah judulnya jadi PKN. Pendidikan Kewarganegaraan. Oke? Nah, ternyata ilmu tata negara itu dikuasai sama Yesus. Jadi waktu Yesus bilang kerajaan sorga, Yesus ternyata gak asbun, gak asal bunyi. Karena ilmu tata negara mengajarkan sebuah negara bisa diatur lewat 3 sistem. Terserah pemerintahnya mau pilih yang mana. Republik, kesultanan, kerajaan. Lalu ada serikat, tapi nggak banyak negara pakai ini. 3 ini paling banyak dipilih sama negara-negara di planet bumi. Nah, bedanya republik sama kerajaan, ini ada di ilmu tata negara. Republik yang pilih presiden, itu rakyat. Betul.
Kerajaan beda. Republik tuh yang pilih petinggi-petinggi, gubernur segala macam itu rakyat. Kerajaan beda. Kerajaan siapa yang paling kuat, dia akan terus duduk di singgasana. Kita bisa lihat kemarin Ratu Elizabeth, suaminya hampir 100 tahun, King Philip. Ya, mereka sampai tua, kalau mereka masih talk chair otaknya, masih bisa mengambil keputusan, ya, mereka akan terus duduk di singgasana. Raja atau ratu ini. Dan ya, raja atau ratu ini berhak menentukan warganya siapa aja. Kebalikannya republik. Makanya bukti Yesus menguasai ilmu tata negara. Yesus pernah ngomong gini, bukan kamu yang pilih aku, bukan republik. Tapi aku yang pilih saudara dan saya. Makanya saya mau yakinkan saudara, waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis, saya ulang, otomatis saudara dan saya kita diangkat jadi warga negara kerajaan sorga. Bukan orang yang sekedar beragama Kristen saja. Karena agama cuma mangkas yang di luar. Sementara kerajaan sorga pengen mengubah saudara dan saya dari dalam. Bukan dari luar. Agama akan memangkas yang di luar. Rambutnya gondrong, besok digunting ya. Jeansnya robek-robek, besok pakai celana bahan ya. Agama cuma memangkas yang di luar. Kerajaan sorga mau merubah saudara dan saya dari dalam. Saya udah ngelihat banyak sekali negara-negara yang pakai sistem kerajaan. Ya ampun, pajaknya tinggi-tinggi semua. Di atas Billy, kakak saya, ada kakak kita paling tua. Tinggalnya di sana, di Belanda. Dia kalau cerita soal pajak, ya ampun. Ya, itu tinggi banget. Inggris, tetangganya Belanda, lebih ngeri lagi. Makanya banyak penyanyi-penyanyi terkenal pindah, gak mau tinggal di Inggris. Kalau ditanya, kenapa pindah? Tax. Itu jawaban mereka. Pajaknya terlalu tinggi. Setahu saya, kerajaan yang pajaknya paling rendah cuma satu. Kerajaan sorga, 10%. Anehnya, warganya males bayar. Di Belanda, coba-coba gak bayar pajak. Polisi datang di depan rumah saudara. Kita ngumpet-ngumpet, pakai caranya orang Indonesia, bilang saya gak ada. Oh, mereka punya otoritas masuk ke rekening bank saudara, dikuras uang saudara, beserta denda-dendanya. Saya mau tanya, Yesus kayak gitu? Kita gak bayar pajak, ada malaikat kematian di genteng. Enggak kan? Yang dia mau kita ngerti prinsipnya. Prinsip pajak, kita bayar pajak, pemerintah akan buatin kita hal-hal yang kita gak mampu buat. Underpass, flyover, jalan tol, itu dibikinin sama pemerintah. Sama, kerajaan sorga juga sama. Kita bayar pajak, Yesus akan bikinin hal-hal yang kita gak mampu buat. Dan tolong ingat baik-baik. Orang agamawi selalu fokusnya mau masuk surga. Itu orang agamawi. Mereka bilang, mereka ancam anak, gak ke gereja, neraka loh. Gak kebaktian, gak masuk surga. Orang agamawi kayak gitu. Sementara saudara dan saya, kita duta besar kerajaan sorga. Beda seharusnya, beda. Saya pernah masuk di kedutaan Amerika di Jakarta. Waktu mau masuk itu disuruh ngantre, di luar ngantrenya. Dan itu Jakarta banget, bajai lewat, busway lewat, Jakarta banget. Dan saya gak akan lupa nama satpam yang jaga di luar kedutaan Amerika. Orang Indonesia, namanya Yono. Waktu nomor paspor saya dipanggil, saya masuk ke dalam. Saudara yang pernah ke sana pasti punya perasaan yang sama. Saya waktu masuk ke kedutaan Amerika for a little while, untuk sementara waktu, saya ngerasa udah di Amerika. Kenapa? Burungnya beda. Di luar Garuda, di dalam burung elang, lambangnya negara Amerika.
Mobil-mobilnya kebanyakan Ford, American car. Security yang di dalam beda sama Yono. Namanya George. Badannya 2 kali saya. Import dari sono. Dan tentunya banyak orang Amerika di dalam. Urus-urus paspor, urus visa, ya, dikasih visanya. Udah selesai, saya keluar, pintu gerbangnya dibuka. Waktu dibuka pintu gerbang kedutaan Amerika, saya pas ngelihat bajai lewat. Ternyata masih Jakarta. Padahal 10 menit barusan saya ngerasa udah di Amerika banget. Mulai nangkep, duta besar. Seharusnya tetangga saudara ke rumah saudara. Mereka tiba-tiba ngomong gini, kok saya kalau ke rumah kamu, saya ngerasa ada hal yang beda. Kok saya sukacita di rumah kamu? Kok saya damai sejahtera di rumah? Kok saya lupa sama masalah saya kalau saya ke rumah kamu? Karena duta besar selalu menghadirkan atmosfer. Dan atmosfernya kerajaan sorga cuma satu, namanya adalah kasih. Kita main agama-agama, orang sulit ngerti, percayalah. Kita sulit ngerti Jumatan, mereka sulit ngerti mingguan. Kita sulit mengerti agama ini, sulit. Tapi kalau kasih, damai sejahtera, orang gampang ngerasa. Teman kerja saudara datang ke ruangan saudara, kok beda ya? Kalau ke ruangan kamu kok beda? Kok bisnis sama kamu kok beda? Kok saya mempercayakan aset saya kok beda? Saya tenang kalau kamu yang pegang. Karena apa? Ada atmosfer yang berbeda. Dan seorang duta besar, misalnya duta besar Amerika, saya nggak pernah dengar cerita, ya, duta besar datang ke kantor, telepon Joe Biden, minta pulang. Pulangin saya dong, pulangin. Nggak ada. Nggak ada duta besar kayak gitu. Duta besar punya pekerjaan ngasih visa. Supaya warga negara Indonesia terkoneksi sama Amerika. Itu kerjaannya duta besar. Duta besar kerajaan sorga juga sama. Kita ngasih visa dalam kurung baptis muridin orang itu. Supaya apa? Warga koneksi sama kerajaan sorga. Itu tugas saudara dan saya. Makanya jangan main-main di area agama doang. Kita nih duta besar. Saudara pernah dengar berita ada warga Amerika nyopet di Tanah Abang, Jakarta? Gak pernah dengar ya? Emang gak ada berita kayak gitu. Dan kalaupun ada warga negara bule nih, ya, nyopet di Tanah Abang, Jakarta, ketahuan, copet gitu. Pertanyaannya, kalau si bule ini mau selamat, dia orang Amerika, dia mesti ngapain? Dia harus lari ke kedutaan Amerika. Waktu dia masuk di pagar kedutaan Amerika, polisi Indonesia bisa tangkap dia nggak? Dia langsung kebal hukum sama hukumnya Indonesia. Karena dia berada di teritori Amerika Serikat. Seringkali kita nih, duta besar kerajaan sorga, kita bisa jatuh. Kita bisa jatuh, kita bisa kepleset. Tapi jangan diem di tempat. Lari dong ke hadirat Tuhan. Lari, karena nama Tuhan seperti menara yang kuat. Orang selamat kalau lari ke sana. Lari ke Tuhan, jangan lari kemana-mana. Duta besar. Dan saudara mesti sadar, saudara dan saya, kita adalah ahli waris. Ahli waris kerajaan sorga. Agama selalu mengajarkan Tuhan bos, saya pegawai. Saya cuman staff. Saudara mungkin ingat perumpamaan tentang anak yang hilang di Lukas 15. Banyak orang menafsirkan yang hilang adalah si bungsu. Benar, kalau baca ceritanya kelihatannya si bungsu yang hilang. Tapi saya mau yakinkan saudara-saudara di Bethany Nginden, sebenarnya yang hilang tuh dua-duanya. Bungsu dan sulung.
Karena dua-duanya menganggap bapaknya itu bos. Dan mereka cuma staff. Mulai dari bungsu dulu. Bungsu waktu negeri tempat dia lari mengalami kelaparan. Si bungsu ngomong gini, di rumah bapak saya, diakuin loh tuh bapaknya. Di rumah bapak saya banyak makanan, tapi saya di sini mati kelaparan. Saya mau pulang aja dan jadi orang upahan buat bapak saya. Dia lupa dia anak. Dia pengen jadi pegawai. Padahal tuh bapaknya. Sampai di rumah. Dia disambut sebagai pegawai yang gelapin uang? Tidak, dia disambut sebagai warga negara yang hilang, ketemu dan masih hidup. Makanya pesta. Ya, pesta besar di rumah itu. Kambing guling dikeluarin, jubah baru dikeluarin, cincin baru dipasangin di jarinya. Pesta besar. Dan waktu lagi pesta, siapa datang di luar? Si sulung datang. Dia bingung kok banyak banget ontak lagi di valet parking. Dia tanya sama hamba-hamba bapaknya, ada apa kok rame begini? Hamba-hamba bapaknya jawab, ada pesta karena adikmu pulang. Wih, si sulung, dia ngambek, dia gak mau masuk. Akhirnya bapaknya keluar. Nah, yuk join dengan kebahagiaan papa. Karena adikmu yang hilang telah hidup kembali. Si sulung gak bisa terima. Dia marah, dia bilang, papa, selama ini saya selalu ngelayanin papa, saya gak pernah ngelanggar perintah papa, tapi saya gak pernah dipestain. Ternyata si sulung mentalnya pegawai sama bos juga, bikin sesuatu untuk dapetin sesuatu. Enggak, anak sama bapak gak ada yang begitu. Karena bapaknya habis itu ngomong keren banget, bapaknya ngomong gini, anakku, selama ini kamu bersama-sama dengan aku. Apa yang menjadi milik aku, itu milik kamu. Kamu mau pakai itu jubah, pakai. Itu milik kamu. Kamu mau pakai cincin asal muat tuh jari, pakai. Kamu mau potong kambing guling tiap hari asal dihabisin, potonglah. Saya kalau pulang malam di Jakarta, anak saya yang nomor 2, namanya Pangeran. Dia kalau ada, dia turun. Dad, makan apa tuh? Dia udah 21 tahun. Saya bilang, oh ini lagi makan, bagi dong Dad. Dia tiba-tiba gitu. Saudara tahu nggak? Tidak ada sedikit pun dalam hati saya, dalam pikiran saya, ini anak gak tahu diri banget sih. Gak tahu dedinya lapar apa, gak ada loh. Saya langsung bilang sama dia, come yuk makan bareng. Tapi makanan tinggal ini ya, yuk makan bareng. Karena di benak saya, itu makanan saya, makanan anak saya juga. Kalau saya bapak di dunia bisa kayak gitu, apalagi bapak di surga. Apa yang menjadi milik dia, itu milik saudara dan saya. Jadi jangan jadi pengemis sama Tuhan. Apa yang namanya sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kesembuhan, itu milik saudara dan saya. Tugas kita adalah menikmatinya. Saya berdoa saudara-saudara sore hari ini punya karunia menikmati. Minta sama Tuhan yang Tuhan punya. Dan tinggal dinikmati. Wah Pak Jesse, istri saya lari Pak sama personal trainer. Saya nikmati apa di kehidupan ini? Pak, suami saya udah pergi 5 tahun sama sekretarisnya. Saya nggak menikmati apa-apa selama ini. Saudara, sekarang kita akan bahas dari ayat firman Tuhan. Bagaimana kita menikmati, caranya kita menikmati. Yuk lihat, Matius 16, ayat yang ke-19. Ini Yesus lagi ngomong sama murid-muridnya tentang eklesia. Ya, ini diambil dari bahasa asli ekaleo, dasar katanya. Dan tiba-tiba habis dia ngomong bahwa Petrus akan menjadi dasar daripada eklesia, jemaat Tuhan, yang pintu alam maut gak bisa menguasainya. Tiba-tiba muncul kalimat ini. Kepadamu akan kuberikan apa saudara? Kunci kerajaan sorga.
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kita kalau baca ayat ini, versi Alkitab Bahasa Indonesia, kayaknya agak-agak jelimet, ribet bacanya. Yesus lagi ngomongin kunci. Tiba-tiba kalimat berikutnya adalah tali-talian, ikat mengikat. Hubunginnya tuh gimana coba? Nyambungnya tuh gimana? Nah ternyata Alkitab Bahasa Inggris punya terjemahan yang mendekati bahasa aslinya. Ya, ini multimedia, thank you banget ketemu versi ini. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Alkitab Bahasa Indonesia kuncinya cuma satu apa dua? Alkitab Bahasa Indonesia cuma satu kuncinya. Bahasa Inggrisnya kunci itu key. Tambah S berarti kuncinya ada banyak. Udah beda. Udah beda loh sama Alkitab Indonesia. Whatever you lock on earth will be locked in heaven. And whatever you open on earth will be opened in heaven. Ini lebih mudah dimengerti. Kalau saya boleh terjemahin ke bahasa Indonesia, saya akan berikan banyak kunci kerajaan sorga buat kamu. Apa yang kamu buka di dunia akan terbuka di sorga. Yang kamu tidak buka, gak akan terbuka. Saudara sadar gak? Orang kalau lagi dikasih kunci, sebenarnya dia lagi dikasih otoritas. Betul? Orang kalau lagi dikasih kunci, dia lagi dikasih kepercayaan. Saya kasih kunci mobil selama saya di Surabaya, walaupun STNK-nya nama pemilik Jesse Lantang. Saya kasih kuncinya ke sopir saya di Jakarta, sopir saya yang punya kuasa atas mobil saya. Saya nggak punya kuasa lagi di Surabaya kok. Saudara ke kebaktian jam 5. Sertifikat rumah saudara atas nama saudara. Tapi saudara kasih kunci rumah ke ART saudara di rumah. Yang punya kuasa, punya otoritas ART. Dia yang megang kunci. Saudara nanti pulang tin-tin, terserah dia mau bukain pagar apa enggak kan? Terserah dia. Karena dia yang punya otoritas. Nah kita nih dikasih otoritas. Tapi kita dibutain sama iblis, akhirnya kita nggak pernah menikmati. Karena tolong ingat baik-baik, sistem kerajaan sorga, raja kita selalu kasih free will buat saudara dan saya. Kebebasan memilih, mau menikmati hidup atau mau hancurin ini hidup. Terserah. Nah kita udah dikasih kunci-kuncinya. Nah ingat baik-baik, dalam kehidupan saudara dan saya, selalu akan banyak pintu di depan kita. Ada pintu yang kelihatan, ada pintu yang tidak kelihatan. Pintu yang kelihatan itu banyak. Pintu garasi, pintu mobil, ya, pintu kulkas, pintu lemari, banyak banget. Saya berharap saudara semua punya kuncinya. Nah yang lucu begini, banyak orang Kristen belum punya kendaraan pribadi. Belum punya ya. Bukan gak punya, tapi belum punya. Nah kalau saya tanya, kok belum beli kendaraan? Mahal pastor. Gak ada duit. Yang rohani ngomongnya gini, Tuhan belum ngasih. Coba, saya percaya salah satu kunci yang dikasih sama surga buat kita adalah kunci ke pintu garasi. Ya, tugas kita ngapain? Kalau kita cuma duduk-duduk, mengharapkan ada Innova jatuh dari atas. Kalau itu kejadian, yang ketimpa pasti meninggal. Dan itu namanya, males. Karena iman tanpa perbuatan itu nol besar. Kalau udah tahu prinsip ini, mulai dong bangun. Ya, jalan ke pintu garasi. Jalan yang benar, jangan belok-belok ya. Jangan korupsi, nipu orang. Enggak, jalan yang benar. Kerja yang benar. Berdoa yang benar. Melayani Tuhan. Ya. Nabung yang benar. Oke? Jangan kanan kiri.
Kerja lagi yang benar, nabung lagi. Satu hari pintu terbuka, ada kendaraan pribadi di sana buat saudara. Saya datang tahun depan balik ke Bethany Nginden, parkiran di luar penuh sama kendaraan pribadi saudara. Jangan males, do something. Surga nggak pernah ngajarin warganya untuk males, nggak. Do something. Pintu yang nggak kelihatan, banyak banget. Saya sebutin beberapa aja. Ada pintu hati sang istri, nggak kelihatan. Pintu hati sang suami, nggak kelihatan. Pintu hati anak-anak, nggak kelihatan juga. And the good news is, kita semua punya kuncinya. Saya sedih banget, ada sahabat saya di Jakarta. Istrinya, ya ampun, kita kalau lihat, you are a lucky and blessed man. Istrinya kayak foto model, saudara. Cantik banget. Ya, mereka 18 tahun married, 2 anak. Tiap minggu ke gereja bareng. Tiap tengah minggu rumah mereka dibuka buat kebaktian. Tapi awal tahun ini, saya terima kabar bahwa istrinya teman saya ternyata selingkuh. Saya datengin teman saya. Saya tanya sama dia, what happened? You guys kayaknya harmonis banget. What happened? Dia cerita panjang lebar. Saya sampai pada satu kesimpulan. Ternyata selama 18 tahun menikah, teman saya ini kalau manggil istrinya gak pernah panggil nama, gak pernah namanya jadi nama-nama kesayangan gitu. Honey, ya, baby, gak pernah. Ya, dia kalau manggil istrinya 18 tahun, manggilnya begini, woi. Manggil istrinya begitu. Woi, makanan udah siap belum? Woi, anak-anak udah siap belum? 18 tahun. Istrinya dandan segala macam, tidak pernah dipuji. Gak pernah. Telepon istrinya, woi, saya udah transfer ya. Thank you, tek, ditutup. Reuni SMA istrinya. Ketemu sama mantan di SMA. Mantan di SMA gak ada maksud apa-apa, cuman muji, polos. Kamu cantik banget. 18 tahun, dandan sampai ke bolak, segala catok, segala macam, gak pernah dipuji. Tiba-tiba di reuni SMA ada yang muji, kamu cantik banget. Kelepek-kelepek istrinya. Saya bilang sama teman saya, you are wrong. Kok gue yang salah? Weh, mau ngegas dia. Ya, istri kamu salahnya kelihatan. Tapi kenapa dia gitu? Karena 18 tahun kamu yang menyumbang andil sampai istrimu bikin salah. Kunci untuk membuka hati sang istri cuman satu. Hai suami-suami, six pack lah. Gitu? Hai suami-suami, ganteng lah. Gitu? Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan kasar sama dia. That's the only key. Itu satu-satunya kunci. Jangan coba-coba pakai kunci yang lain. Rusak pintunya. Ajak ngobrol istri. Kasihi dia. Sabar sama dia. Murah hatilah sama dia. Amin suami-suami. Berat ya aminnya ya. Kita perlu ngopi kayaknya ya. Amin, horor banget loh nadanya.
Istri-istri mau membuka pintu hati sang suami. Cuman satu kan kuncinya. Hai istri-istri, merahin rambut kamu. Boleh-boleh aja, but that's not the key. Boleh merahin rambut, mau hijau kayak mau apa, saya gak ada masalah. Tapi bukan itu kuncinya. Karena kunci membuka hati, pintu hati sang suami cuman satu. Hai istri-istri, tunduklah sama suami. Saya gak suruh istri-istri, suami datang, halo sayang, bukan gitu ya. Tapi coba, kita nih kaum pria, kita seneng kalau dihargai. Itu psikologinya kaum pria. Pria itu tertarik dengan lawan jenis, selalu lewat mata. Pria lihat rok mini cepet kan? Zet. Kok belaga bego? Pria kayak gitu. Makanya pria mesti berdoa tiap hari, Tuhan tutup bungkus mata ini. Pria tuh begitu. Dan pria selalu mikir, wanita beda. Ya, wanita beda. Wanita lihat pria pakai rok mini semini apapun tidak tertarik. Mereka jijik malahan. Dan kaum wanita tertarik dengan lawan jenis bukan lewat mata, tapi lewat telinga. Makanya banyak kaum wanita jatuh dalam dosa karena ketipu. Dari Taman Eden udah kayak gitu, sampai hari ini. Nah kita harus ngerti gini-ginian. Ya, pria itu perlu direspek, wanita perlu ngobrol, itu. Saya sering ketemu banyak istri-istri di Bethany Nginden tapi gak ada, kelihatan manis-manis. Saya sering ketemu istri kalau pacaran, ditraktir nonton, thank you ya sayang. Masih ingat waktu pacaran? Ditraktir makan, thank you ya. Dianterin pulang, thank you ya, plus kecup di jidat. Pacaran. Udah nikah? Bayarin pulsa, bayarin listrik. Bayarin handphone, bayarin ini, bayarin itu. Pernah ngomong thank you gak? Itu udah tugas dia pastor. Enggak, kita pria perlu dihargai. Saya bocorin aja ini semua di sini. Ngomong dong thank you ya sayang, udah dibayarin. Susah amat. Gak pernah ngomong thank you, tiba-tiba sekretaris di kantor, thank you ya pak, selesai. Ngobrol, suami dan istri ngobrol. Pintu hati akan saling terbuka. Karena suami respect sama istri. Suami mengasihi, tidak kasar. Istri juga, dia juga respect sama suaminya. Dan dia tunduk hatinya sama suaminya. Anak-anak, kuncinya cuma satu. Apa kuncinya? Hai orang tua, beli PlayStation 5 biji buat mereka. Gitu? Hai orang tua, jangan bangkitkan amarah di hati mereka. Saudara tahu kalau anak udah marah, kita lagi membesarkan monster di rumah. Be careful. Be careful, be very careful. Anak-anak tuh titipan Tuhan. Kita harus membesarkan mereka dan jangan bangkitin marah di hati mereka. Stop verbal abuse. Kalau mereka berprestasi, puji mereka. Kamu hebat. Jangan cuma ngomong mana anak kalau mereka salah doang. Dan ngomongnya ngegas, kamu ya. Kita lagi creating monster kalau kita kayak gitu sebagai orang tua. Ajar anak-anak, ajak ngobrol, kasih pengertian. Saya gak akan pernah lupa.
Saya melihat pemandangan live depan mata saya. Ya di gereja tapi bukan Betani. Ada anak nanya sama orang tuanya, Dad, Metallica tuh apa? Tahu dedinya jawab apa? Setan, jangan tanya-tanya gituan. Loh, anaknya cuma nanya Metallica tuh apa? Jelasin dong. Kalau nggak tahu nanti kita Google sama-sama ya nak. Kita cari tahu Metallica tuh apa. Gitu kayak jadi orang tua. Kenapa mesti ngomong-ngomong kata-kata kasar? Saya berapa bulan lalu saya melayani temennya my daughter. He's gay. Dia cerita nangis sama saya. Karena waktu dia masih kelas 1 SMP, dia dibully sama teman-teman sekolahnya. Kayak perempuan katanya. Dia kayak perempuan, dia nangis. Dia datang ke rumah dia nangis. Papa, aku dibilang kayak perempuan. Dia nangis. Tahu papanya ngomong apa? Emang kamu kayak perempuan. Papanya ngomong gitu. Nangis ini anak ketelen. Nangis kalau ketelen tuh bahaya loh. Ketelen nangisnya. Nangis batal. Singkat cerita dia jadi gay. Dia bilang sama papanya, as you wish. Seperti harapannya papa, aku kayak perempuan, I'm like this now. Verbal abuse lebih bahaya daripada physical abuse. Hati-hati. Sayangin anak-anak kita. Mereka adalah future leaders. Mereka pemimpin masa depan. Sayangin mereka. Tuntun mereka. Jangan kasar sama mereka. Saya percaya saudara. Waktu kita mulai mempraktekkan prinsip kunci-kunci kerajaan sorga. Saya percaya di sisa tahun ini dan seterusnya akan banyak pintu-pintu baru yang dibukakan buat saudara-saudara semua. Amin saudara. Dan kalau Tuhan sudah membuka pintu, gak ada satu manusia pun yang sanggup untuk menutupnya. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik. Dia gak pengen lihat kita tuh males. Dia pengen lihat iman kita dengan perbuatan. Dan saya percaya waktu saudara mulai merubah cara berpikir dari agama ke kingdom of heaven. Saya percaya saudara kalau ke kebaktian gak akan lihat pembicara. Pembicaranya siapa ya hari ini? Gak akan gitu-gitu. Tapi saudara akan punya sikap hati, siapapun yang bicara pasti ada rahasia kerajaan sorga buat saya. Dan itu bekal buat saya untuk melewati minggu yang baru. Pasti. Dan iblis, saya mau beribadah, kamu jauh-jauh dari saya. Kita udah putus hubungan. Karena saya ingin membangun frekuensi yang sama dengan kerajaan sorga. Saya percaya pintu-pintu baru akan banyak dibukakan buat saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis, dan rekening bank selalu penuh buat saudara-saudara semua. Saya minta